Puji nama Tuhan, oleh kasih dan anugerahnya kita masih dapat beribadah pada hari ini. Meskipun secara online, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Dia hadir, dia ada dimanapun Bapak Ibu Saudara Saudari berada. Puji nama Tuhan, nyanyikan pujian ini. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau telah mati Terima kasih Yesus. gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan kami. Haleluya. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Yesus. Kau telah selamatkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Layaklah Kau Tuhan. Layak Engkau dipuji dan dimuliakan. dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Layaklah Tuhan. Kami puji, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. layaklah Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat keberadaan kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan buat kami. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan kerjakan buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami rindu memuji, memuliakan Engkau. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau bekerja buat setiap kami ya Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Roh Kudus beracara bagi kami. Roh Kudus kiranya mengurapi kami. Baik pelayan-pelayan-Mu, bahkan juga setiap kami ya Tuhan, yang menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah ini Tuhan. Bekerjalah Engkau Roh Kudus buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala puji, segala hormat hanya bagi Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memulaikan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kuat kuasa Tuhan bekerja atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Karena karya Yesus di atas kayu salib, Dia rela mati bagi saudara dan saya, sehingga kita beroleh keselamatan. Amin. Haleluya. Kita mau bersuka cita karena kasih Yesus yang begitu besar. Saya undang kita semua bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini. Yesus disalibkan karena cintanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudari sekalian, silakan duduk. Dengan apa kita dapat membalas kasih Tuhan yang begitu besar, pengorbanannya yang begitu besar? Pujian ini mengatakan, cinta Allah kaya suci, kuat dan tak terduga. Orang suci, nyanyikanlah kekal cinta Allah. Haleluya, mari umat ketebusan Tuhan, nyanyikanlah kekal cinta Allah. Amin. Haleluya. Cinta Allah tak terkatakan, cinta
lautan penuh tinta dan langit bagaikan kertas. Biarpun lautan penuh tinta dan langit bagaikan kertas, biarpun semua tangkai pena dipakai untuk menulis, menciptakan cinta Allah, tinta akan habis, akan tak cukup kerasnya cinta tak tertulis. Cinta Allah kaya suci, kuat dan tak terduga. Haleluya, haleluya. Kita mau nyanyikan kekal cinta orang suci, nyanyikanlah kekal cinta. Cinta Allah kaya suci, kuat dan tak terduga. Orang suci, nyanyikanlah kekal cinta Allah. Haleluya, kekal cinta orang suci, nyanyikanlah kekal cinta Haleluya, Dia bangkit, Dia hidup, Dia Yesus Juru Selamat kita. Haleluya, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau puji Dia, katakan Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung.
Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, seperti pujian yang kami nyanyikan pada saat ini Tuhan, bahwa Engkau kupuja, kucinta, kusembah. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, bahwa kami mau terus memuja Engkau. Kami terus mau memuji, menyembah, mencintai Engkau, Yesus, dalam hidup ini. Karena Engkaulah yang telah menyelamatkan hidup kami Tuhan, mati di kayu salib Tuhan, bagi kami, menebus dosa kami Tuhan. Oh, terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Haleluya. Saat ini kami sudah memuji menyembah Tuhan dengan pujian yang kami naikkan bagi Tuhan. Tiba saatnya pula Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu lagi. Berbicaralah bagi kami Tuhan melalui hamba-Mu yang sudah dipersiapkan untuk sampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat marifat Tuhan, urapan Allah Kau nyatakan dalam hidup hamba-Mu, sehingga apa yang diperkatakan, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu melalui firman ini Tuhan, itu semua merupakan perkataan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami umat-umat-Mu. Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau duduk diam mendengar firman-Mu, dan kami terima kebenaran firman-Mu dengan sepenuh hati kami, untuk kami lakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akulah kebangkitan dan hidup. Berlari di antara hembusan nafas angin. Sayup terdengar, tangis para pelayat, meratapi kepergian Sang Pemberi hidup. Pergi dari bumi yang kusam dan tertidur. Namun aku terus berlari, memaksa kedua kakiku yang penuh luka untuk mencapai kubur itu. Masih ada bayangan dari secercah harapan saat aku mendengar wanita itu berkata, kuburnya telah kosong. Lalu kudengar suaranya semakin keras memanggilku, datanglah padaku. Datanglah padaku, dan aku akan memberimu ketenangan. Saat ini, aku hanya terus berlari. Berlari untuk mencapai Dia, Guru dan sahabatku. Dia yang telah mengajakku untuk berjalan di atas air. Dia yang telah memegang tanganku saat aku mulai tenggelam. Dia yang menegurku dengan kekerasan kuasa kasih-Nya. Dan Dia yang telah mempercayakanku untuk menjaga saudara-saudaraku. Tepian sudut batu mengores lenganku. Menapaki gelapnya lubang kubur itu. Dan sejuta pertanyaan memalu dalam benakku. Apakah Ia
masih di sini. Namun yang kulihat hanya kain peluh di pembaringan dan kain kafan berkerut tergeletak di tanah. Dan suara itu kembali terdengar. Akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Hatiku terasa hangat dan semakin hangat. Tidak dapat kusangkal kata yang singkat itu. Hanya air mata sukacita mengalir dariku. Dan sekarang aku akan terus berlari kembali, pulang dan mengabarkan berita sorga ini bahwa Ia telah bangkit. Ia telah bangkit dan hidup. Sukacita dan kasih abadi telah menang dari kematian. Puji Tuhan, Tuhan baik sehingga kita masih bisa bersama-sama juga memperingati akan hari Paskah, di mana kita percaya Yesus yang sudah mati dan bangkit, dan kita bersyukur untuk apa yang Dia sudah kerjakan. Dari Alkitab pada hari ini diberikan ayat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-6. Kalau kita membaca ayat itu dikatakan begini. Seorang malaikat yang ada pada waktu kubur Yesus, lalu dia berkata karena ada wanita-wanita yang datang di kubur, maka kemudian dia berkata begini, ayat 6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti telah dikatakannya. Ayat itu berkata, malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Nah, di sini kita melihat ada wanita-wanita datang dan kita akan lihat sebentar dari firman Tuhan bahwa mereka datang rupanya mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Dan kita akan melihat beberapa contoh dalam Alkitab mengenai adanya orang-orang yang beragama ini yang tidak percaya memang kepada kebangkitan Yesus. Nah, kita melihat di sini dia katakan ia tidak di sini karena dia sudah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Jadi memang Allah sudah berfirman, ini perkataan Allah bahwa dia akan mati dan ia akan bangkit. Dan inilah sesuatu yang sebenarnya kalau kita mengerti bahwa firman Allah itu ya adanya, benar adanya, tidak bisa disangkali. Itulah firman Allah. Allah adalah Allah yang ya, dan kita katakan amin atas firman Allah itu. Tetapi toh kita melihat ada orang-orang yang tidak percaya. Nah saudara-saudara, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Alkitab katakan hal itu dalam Bilangan pasal 23 ayat 19. Bahkan ada ayat berkata dalam Ibrani 6 ayat 18, ia tidak mungkin berdusta. Itu Allah kita. Sehingga kalau dia sudah nyatakan, ia akan mati dan bangkit, seperti dia sudah katakan, harusnya kita aminkan, kita harus percaya. Tetapi toh kenyataannya banyak orang yang tidak percaya kepada hal kebangkitan ini. Dan kita mengerti saudara-saudara bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus pada waktu dia dilahirkan di atas muka bumi ini, dia adalah Allah tetapi juga manusia. Karena kita lihat kemanusiaan Yesus,
Karena dia dilahirkan oleh seorang wanita, seorang manusia yang melahirkan Yesus. Itu menunjukkan dia manusia. Tetapi dia juga Allah, karena apa? Kelahiran Yesus bukan karena ada hubungan antara manusia, yaitu seorang pria dan wanita. Tidak. Alkitab jelas katakan dia dilahirkan oleh pekerjaan Roh Allah di dalam tubuh seorang wanita. Menunjukkan bahwa dia juga Allah adanya. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita yakini sepenuhnya. Allah itulah Allah kita ini. Yesus yang kita sembah bukan sekedar hanya manusia karena dilahirkan oleh Maria. Tetapi juga dia adalah Allah. Karena ada pekerjaan Allah di dalam kelahiran Yesus itu. Nah, kembali kepada firman Allah. Waktu Yesus kemudian ada di atas muka bumi ini, maka kita tahu dia menghadapi yaitu kematian. Tetapi sekali lagi Alkitab berkata dia mati, tetapi kemudian dia bangkit. Dan memang demikian. Sebagai manusia memang dia harus mati. Alkitab sudah katakan pada waktu Allah menjadikan manusia, bahwa satu waktu manusia itu akan mati. Dari debu kembali kepada debu. Jadi itu memang selayaknya bagi manusia mengalami kematian. Dari debu kembali kepada debu. Tetapi kalau kita melihat dalam hal kehidupan Yesus, memang sebagai manusia dia harus mati. Tetapi sebagai Allah, dalam keadaannya sebagai Allah, Alkitab katakan dia tidak harus mati. Karena Allah itu Allah yang hidup. Sebab itu kita melihat kubur tidak bisa menahan Yesus. 3 hari 3 malam dia harus bangkit karena dia Allah. Dan kita bersyukur mempunyai Allah yang kita sembah, kita puji, kita percayakan hidup kita, yaitu Allah yang memang dia mati tetapi kemudian dia bangkit. Karena itulah dia Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, yang nyata di dalam kehidupan daripada Yesus. Itu sebabnya saudara-saudara, saya katakan ada orang-orang yang percaya tapi ada orang yang tidak percaya kepada kebangkitan Yesus. Nah, saya memberikan beberapa contoh dalam Alkitab. Kita melihat bahwa kalau Yesus sudah bangkit, ya waktu dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ini dulu, kita melihat dikatakan bahwa ada wanita-wanita itu datang, bukan? Ayat yang ke-5 katakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Jadi mereka memang bertujuan mau lihat Yesus yang ada dalam kubur. Mereka ingin lihat Yesus. Jadi mereka tidak juga menyangka, mereka tidak kurang percaya bahwa Yesus akan bangkit. Bahkan kalau saudara baca dalam Alkitab bahwa mereka datang pada waktu itu dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-55, kalau kita baca sampai pasal 24 ayat yang ke-1, waktu wanita-wanita itu ada di sana, lihat kubur Yesus, lalu dikatakan pada sesudah hari Sabat, itu mereka datang pada waktu pagi. Apa yang mereka buat, kalau kita baca dalam Injil Lukas 24, mereka bawa rempah-rempah. Nah, untuk apa sebenarnya rempah-rempah ini? Untuk merempahi tubuh Yesus yang mati itu. Supaya bisa bertahan lama. Nah, kita sekarang mengerti juga banyak kali dalam kematian seseorang diberikan semacam rempah. Ya, dulu pakai rempah, sekarang pakai morfin ya, diberikan kepada manusia supaya bisa bertahan lama. Dalam kematiannya itu, tubuhnya itu bisa tahan lama gitu. Nah, wanita-wanita ini membawa rempah-rempah. Berarti mereka tidak harapkan Yesus bangkit. Dan ini merupakan sesuatu yang kemudian kita melihat bahwa wanita-wanita ini datang dan pada waktu mereka melihat kubur itu kosong, mereka tentu akan sangat terkejut. Yesus tidak ada di sana. Nah, itu yang kita melihat ketidakpercayaan beberapa wanita-wanita yang di sini disebutkan Maria Magdalena dan beberapa Maria datang untuk sebenarnya merempahi tubuh Yesus itu. Saudara-saudara, mereka sudah ikut Tuhan tetapi tidak percaya
bahwa Yesus itu akan bangkit. Lagi juga kita tahu seorang murid Yesus yang bernama Thomas. Nah, kita mengenal Thomas, dikatakan bahwa dia seorang yang dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 16, seorang sebenarnya berani. Dia pernah mengajak murid-murid yang lain, marilah kita berani mati karena Tuhan. Hebat dia sebenarnya. Tetapi apa yang terjadi? Waktu kemudian kalau kita membaca dalam firman Tuhan, dalam Markus pasal yang ke-14, ayat yang mulai dari ayat 43, kalau kita baca perikopnya, katakan Yesus ditangkap. Dan kita tahu kemudian Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-50, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Karena kita lihat pada waktu itu bahwa Yesus akan ditangkap untuk disalibkan. Mereka saksikan, tapi mereka takut. Lalu mereka lari, termasuk tentunya Thomas juga. Memang di sini ditulis ada seorang yang dikatakan orang muda pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ada seorang di antara murid-murid. Nah, siapa kira-kira yang ada namanya? Tentu Markus yang menulis-tulis ini tidak mau mengaku dia ya. Jadi dia kata ada seorang yang lari ketakutan. Maka saya percaya termasuk tentunya Thomas. Nah, sehingga pada waktu kemudian Yesus kemudian dikuburkan, lalu murid-murid ada dalam ketakutan. Kita mengerti dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 bahwa mereka kemudian berhimpun bersama-sama karena ketakutan. Bahwa mereka nanti juga akan bisa-bisa juga mereka akan dianiaya dan dibunuh. Maka mereka lalu berkumpul di satu tempat. Tetapi di dalam tempat itu, kalau saudara baca dalam Yohanes pasal yang ke-20, dikatakan begini, ayat yang ke-24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Nah, ayat-ayat sebelumnya saudara membaca, mereka sedang mengunci dalam satu tempat, ketakutan. Lalu Yesus datang menghampiri mereka. Tapi dikatakan kemudian bahwa Thomas tidak berada di tengah-tengah mereka pada waktu itu karena dia ketakutan. Tetapi kemudian dia datang dan kita melihat teman-temannya berkata, kami sudah melihat Yesus. Lalu apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-25. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dia tidak percaya Yesus akan bangkit. Tetapi saudara lihat bahwa Yesus tunjukkan diri dengan kemurahannya bagi Thomas. Dan kalau dia melihat luka-luka pada tubuh Yesus, kemudian dia menyebut Tuhanku dan Allahku. Lalu Tuhan menegur dia, Tuhan berkata, maka karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Puji Tuhan. Saudara percaya kepada Yesus? Saudara percaya kepada kebangkitan Yesus? Itu Alkitab katakan, Yesus berkata, berbahagialah orang-orang itu. Itu sebabnya kita melihat bahwa penting sekali kita perhatikan hal ini. Bahwa kita mempunyai Tuhan yang tidak hanya mati, tetapi dia adalah Tuhan yang bangkit. Kita mengenal satu golongan orang beragama, yaitu orang-orang Saduki. Memang dikenal sebagai orang-orang yang tidak percaya kepada kebangkitan. Jangan bicara tentang kebangkitan Yesus. Adanya kebangkitan orang-orang yang mati, itu mereka tidak percaya ada kebangkitan. Itu saudara bisa baca dalam Matius pasal yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Tetapi juga orang Farisi sama juga tidak percaya kepada kebangkitan Yesus.
Waktu Yesus dikubur, ya, kan dia dijaga oleh penjaga-penjaga. Lalu orang Farisi datang. Lalu mereka berkata di dalam Injil Matius pasal 27. Ayat yang ke-62. Maaf. Matius 27 ayat yang ke-62 dan seterusnya. Nah, di sana kita membaca dikatakan kubur Yesus, perikopnya kubur Yesus dijaga. Dikatakan lalu ayat yang ke-62, keesokan harinya yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu maksudnya mereka adalah Yesus, sewaktu hidupnya berkata sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, orang Farisi ini, mereka pun tidak percaya. Jadi pada mereka katakan, kami dengar Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Jadi jagalah dia selama 3 hari, lihat apa yang akan terjadi. Kalau tidak, jangan-jangan nanti murid-murid akan curi tubuh Yesus, jenazah mayat Yesus itu, lalu mereka akan berbuat demikian rupa, sehingga lalu beritanya adalah dia sudah bangkit. Jadi mereka memang juga percaya bahwa tidak ada kebangkitan Yesus. Memang tidak dikatakan mereka tidak percaya kepada kebangkitan, karena di dalam ayat tadi tentang orang Saduki dikatakan orang Saduki sama sekali tidak percaya kepada kebangkitan Yesus, tetapi orang Farisi sebenarnya percaya. Tetapi kepada kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang mereka tidak harapkan atau mereka tidak percaya dia akan bangkit. Betapa saudara-saudara kita melihat hal yang sangat merugikan, karena kalau kemudian kita sampai kepada orang-orang Korintus. Nah, di situ saudara bisa baca betapa orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Saudara ikat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 2-4 dan ayat 12. Di sana dikatakan, sia-sialah orang yang percaya kepada Yesus tetapi tidak percaya kepada kebangkitannya. Orang Korintus percaya kepada Yesus, tetapi dikatakan karena mereka tidak percaya kepada kebangkitannya, maka dikatakan sia-sialah percaya. Saudara, sudah iring Tuhan, tetapi kemudian tidak percaya Yesus bangkit, maka Paulus katakan sia-sia, percuma kita percaya kepada Yesus. Bahkan kalau kita kemudian lihat dalam ayat yang ke-32 dari 1 Korintus 15, saya akan bacakan saja 1 Korintus, satu hal yang sangat pernyataan daripada Paulus. 1 Korintus 15 ayat yang ke-32. Di sana dikatakan bahwa adanya mereka tidak percaya kepada kebangkitan, sehingga ayat 32 katakan bahwa jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Nah, ini mereka yang tidak percaya kepada Yesus yang bangkit. Sehingga mereka bilang, sekarang kita makan, kita minum, senang-senang. Besok kita mati dan selesailah sudah. Dan betapa celakanya kalau orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus Yesus mempunyai pandangan seperti ini. Tidak ada kebangkitan. Maka dikatakan betapa sia-sia percaya kita kepada Tuhan. Bahkan dikatakan, maka mereka punya pandangan, sudah kalau kita sekarang percaya kepada Tuhan, kita makan, kita minum saja, lalu mati habis perkara. Dan saya percaya banyak orang-orang yang Kristen pun percaya hal ini. Atau apa sih akhirnya? Apa betul ada kebangkitan? Yesus bangkit? Yesus tidak bangkit. Dan mereka mulai membuat diri mereka sendiri kemudian kehilangan iman percaya kepada Tuhan. Mereka bilang sudah kita makan lalu kita mati lalu habis perkara.
dijauhkanlah kita sebagai umat Tuhan mempunyai pandangan demikian. Karena dalam ayat yang ke-34, sadarlah kembali sebaik-baiknya, jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Yang tidak percaya kepada kebangkitan dan kebangkitan Yesus, mereka adalah orang yang sebenarnya tidak kenal Allah. Nah, saudara bayangkan. Mereka anggap mereka percaya, mereka beribadah. Tetapi karena mereka tidak percaya kepada kebangkitan. Kebangkitan Yesus, bahkan juga kebangkitan orang mati. Karena dalam 1 Korintus 15 dia bicara tentang kebangkitan dari orang mati juga. Orang yang percaya kepada Tuhan yang kemudian bangkit. Nah, orang-orang ini tidak percaya. Maka kita lihat saudara-saudara, Alkitab bilang orang-orang itu sebenarnya orang-orang yang tidak mengenal Allah. Aduh, betapa kecewanya kita ya. Kalau kita tahu kemudian Tuhan kata, aku gak kenal kamu. Kiranya Tuhan tolong kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita lihat meskipun demikian tentu ada mereka yang percaya. Siapakah kira-kiranya mereka yang percaya sungguh-sungguh kepada kebangkitan Yesus? Kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang pertama. Ayat 1 sampai 3. Kita membaca tentang bagaimana pada waktu Yesus sudah bangkit. Dan dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ketiga, dia katakan begini. Saya baca saja dari ayat yang pertama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan dikerjakan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaan selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Siapakah mereka yang melihat dan percaya Yesus bangkit? Yesus tunjukkan diri, ini aku hidup. Aku sudah bangkit. Siapakah mereka? Di sini kita baca kepada para rasul-rasul. Yang kita kenal juga adalah sebagai murid-murid Yesus. Murid adalah seorang yang diajar oleh guru. Murid-murid sudah mendapatkan pelajaran dari Yesus. Yang membuat mereka begitu percaya kepada Yesus yang bangkit dan hidup. Saudara-saudara, kita sebagai umat daripada Tuhan, bagaimanakah hidup kita ini? Apakah kita juga percaya? Karena pernah waktu Ibu Maria dan saudara-saudara mau bertemu dengan Yesus. Yesus sedang dalam suatu ruangan yang penuh orang. Lalu mereka harapkan untuk bertemu dengan Yesus. Lalu ada seorang katakan, Yesus itu ada saudara-saudaramu di luar. Yesus katakan, siapa saudaraku? Siapakah ibuku? Lalu saudara baca di dalam Injil Matius 12 ayat 46 sampai 50. Tuhan kata, siapa saudaraku? Lalu Tuhan tunjuk siapa? Kalau saudara baca, Tuhan tunjuk murid-muridnya. Ini mereka saudara-saudaraku karena mereka melakukan firman, melakukan perintahku. Jadi saudara-saudara, Tuhan menyatakan kepada murid-murid bahwa dia bangkit. Bahwa dia hidup. Dan siapakah murid-murid? Yang diajar oleh Tuhan dengan firman-Nya. Bukankah kita juga saudara-saudara menerima firman Allah? Kita diajar bukan oleh firman Allah untuk percaya bahwa firman itu ya adanya. Dan kita katakan amin. Sesungguhnya firman itu. Sehingga hilanglah kebimbangan, keraguan. Apakah saya nanti akan bangkit? Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit, firman Allah kata, dan itu ya adanya. Sebab itu kita harus percaya Yesus yang sudah bangkit, kita pun akan bangkit. Dan ada bersama-sama dengan Tuhan nanti dalam kemuliaannya untuk selama-lamanya. Sebagai ayat yang terakhir. Dalam kitab Filipi pasal yang pertama. Ayat yang ke-27. Hanya hendaklah hidupmu
berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku dengar. Kamu teguh berdiri dalam satu roh, dalam sehati sejiwa berperang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Puji Tuhan. Kita lihat kepada sidang Filipi, Paulus katakan, hendaklah kamu yang mereka yang percaya kepada Injil Kristus, firman Allah, yang kita baca tadi dalam 1 Korintus pasal 15. Injil di mana diberitakan dalam kabar baik itu tentang Yesus yang sudah lahir, Yesus kemudian yang sudah mati, tetapi Yesus sudah bangkit. Itulah Injil. Dan sini dikatakan, hiduplah sekarang berpadan dengan Injil. Nah, kita sudah dengar Injil, saudara-saudara. Kita sudah dengar banyak tentang Injil Tuhan, tentang firman Allah, tentang Yesus. Masihkah kita tidak mau percaya apa yang Yesus katakan? Dia akan mati, dia akan bangkit, dan bagi orang percaya ada kebangkitan. Apakah kita tidak mau percaya? Sebab itu jalanlah tetap, hiduplah berpadan dengan Injil Kristus. Tuhan tolong kita untuk kita dapat mengerti jalan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita bisa pastikan Yesus sudah bangkit, saya juga akan bangkit. Puji Tuhan, haleluya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, kami panggil Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Engkau sudah selamatkan kami, karena kami sudah terima berita yang baik, Injil-Mu, yang menceritakan tentang Engkau Yesus yang sudah datang di dalam dunia ini. Engkau kemudian sudah menjalani hidup ini dan menderita bahkan sampai kepada kematian. Tetapi firman-Mu juga katakan Engkau kemudian bangkit Tuhan. Dan itu sebabnya kami bersyukur mempunyai Tuhan yang tidak hanya mati tetapi kemudian bangkit. Dan kami percaya Tuhan bahwa ini pun menjadi Tuhan yang Engkau berikan kepada kami sebagai umat-Mu. Bahwa kami pun akan alami dalam hidup ini. Satu waktu pun kami akan bangkit dalam kebangkitan orang mati ya Tuhan. Sebagaimana firman-Mu sudah jelaskan. Dan kami katakan benar firman-Mu itu ya adanya Tuhan. Akan datang waktunya pun kami akan alami. Karena Engkau sudah menjadi contoh kami yang terbaik ya Tuhan. Engkau sudah menjadi contoh yang terutama. Engkau bangkit. Dan kami percaya ada kebangkitan bagi kami. Sebab itu jauhkanlah kami sebagai umat Tuhan untuk masih ya Tuhan tidak percaya atau meragukan kemana kami pergi sesudah mati ini. Kami tahu ada hidup yang kekal. Ada kebangkitan dan kami akan bersama dengan Engkau di dalam kemuliaan-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Sebentar kami akan ambil bagian daripada meja Tuhan. Sudah tersedia perjamuan Tuhan. Disinilah Engkau buktikan bahwa Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Sudah menjadi korban bagi kami. Engkau berikan seluruh hidup-Mu kepada kami. Kami akan ambil bagian daripadanya. Dengan keyakinan Tuhan. Bahwa sesungguhnya kami mau ikut apa yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui firman-Mu. Kami mau padankan hidup kami dengan Injil-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh melihat juga senantiasa tangan Tuhan menyertai kami. Sebab itu Tuhan tolonglah kami. Engkau lihat keberadaan kami saat ini. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, kiranya kalau sebentar kami akan ambil bagian. Tuhan Engkau sudah ampuni terlebih dahulu segala kesalahan kami dan hal-hal yang tidak berkenan. Supaya kami layak menerima berkat Tuhan di dalam roti dan anggur yang kami akan terima ya Tuhan sebagai korban-Mu. Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita sebentar lagi
mengambil bagian daripada meja Tuhan, tersedia roti dan anggur, dan kita mengerti ini adalah bayangan daripada tubuh dan darah Yesus. Dia mati untuk menebus dosa kita, untuk berikan keselamatan. Tapi ingat, dia kemudian bangkit. Sehingga bagi kita sebagai orang yang percaya, ada pengharapan. Satu waktu kita akan ikut dalam kebangkitan orang percaya, untuk ada kemudian bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan sementara. Haleluya. Mari kita semua berdiri dengan roti dan anggur di tangan saudara, siap untuk menerima berkat Tuhan melalui perjamuan Tuhan ini. Haleluya. Bacakan ayat firman Tuhan, dan kemudian kita akan makan roti yang sudah ada di tangan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau sudah rela dikorbankan. Engkau rela dihancurkan bagi kami Tuhan. Dan kami bersyukur. Engkau sudah tanggung ini semua karena kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Di mana Tuhan, Engkau mau selamatkan kami. Dan di dalam Engkau lah Tuhan kami disatukan. Sebagaimana dari satu roti dipecahkan, tetapi yang dipecahkan adalah tetap satu. Dan inilah kami yakin Engkau sudah dihancurkan bagi kami. Kami yang terpencar di atas muka bumi ini. Tetapi melalui apa yang Engkau kerjakan, kami disatukan sebagai orang percaya ya Tuhan. Dan kami mensyukuri untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia
datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, Yesus. Kurang mata kaya sikau, Tuhan, haleluya. Engkau sudah Tuhan, curahkan darah-Mu ya Tuhan, darah yang kudus. Dan Tuhan yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan firman-Mu sudah katakan, Engkau lupakan semua. Terima kasih Tuhan yang Engkau kerjakan sungguh. Karena kasih-Mu kami kepada kami. Engkau ampuni Tuhan, Engkau lupakan segala sesuatu. Dan kami berterima kasih dengan jalan itu. Kami bisa datang menghadap hadirat-Mu setiap saat ya Tuhan. Karena kami layak untuk menghadap kepadamu. Di mana Engkau sudah Tuhan ampuni dosa kami. Engkau sudah layakkan kami sebagai anak-anak-Mu menghadap kepada Engkau ya Bapa. Bersyukur dan terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami ada karena Engkau Tuhan. Dan tolonglah hidup kami selanjutnya. Kami tetap berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Menurut firman-Mu, menurut Injil-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, kami akan jadi sama seperti Engkau. Kalau saja kami tetap di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Yesus tetap ada bersama dengan kami. Mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan pada akhirnya saudara-saudara sekalian, terimalah berkat dan kemurahan daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan, penyertaan, penghiburan, kuasa daripada Roh Kudus tetap menyertai kita sekalian, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita berkata, amin.